tari dan musik di tahun 2008, kami Indonesia yang di produksi dan tari dan musik ini punya keinginan sebenarnya ya, bahwa elemen-elemen kebudayaan yang ada di Kalimantan Barat itu menjadi bagian dari pendidikan di kampus, bukan hanya pendidikan formal seperti mata kuliah pendidikan yang formal atau musik barat atau musik klasik saja, tapi kebudayaan yang ada di lokal inilah yang kita inginkan menjadi bagian dari sebuah kurikulum di dalam kampus. Nah, kebetulan kita punya mata kuliah yang terintegrasi, artinya mata kuliah yang tidak terikat, itu namanya musik daerah Kalbar 1 sampai 4. Nah, di dalam musik daerah Kalbar ini karena keterbatasan dari tim pengajar dan alat musik, maka yang sekarang lagi terangsur di situ hanya Melayu dan Dayak. Ya, kita punya keinginan musik-musik yang selain Melayu dan Dayak ini ada bagian di dalam ini mata kuliah ini. Bukan hanya Tionghoa, mungkin ada musik-musik yang memang sudah menjadi bagian Kalimantan Barat, ya seperti musik Jawa Kalimantan Barat atau musik Madura Kalimantan Barat. Pendatang di sini gitu ya. Musik Bugis Kalimantan Barat, tapi intinya adalah musik yang hidup dan berkembang di Kalimantan Barat. Itu yang pengen sebenarnya diangkat gitu kita ya. Tidak hanya mungkin Dayak dan Melayu saja yang dipelajari ya. Karena keterbatasan pengajar dan alat musik yang sangat ini yang membuat kita berpikir juga. Oke, nah sekarang kita ke Bang Hervin. Nih Bang, di sini kan banyak sekali nih yayasan-yayasan ya di dalam buku ini. Ada 58 yayasan Tionghoa Pontianak, dan tadi Bang Hervin juga sedikit menyinggung bahwa ternyata hanya 3 yayasan saja yang mengembangkan atau mungkin memainkan alat musik Tionghoa sendiri. Ini gimana nih Bang? Sebenarnya ada apa sih gitu? Ya, jadi dari 58 yayasan Tionghoa di Pontianak itu hanya ada 3 aja yang melakukan latihan musik Tionghoa atau mengembangkan kan, yaitu Yayasan Halim, Yayasan Surya Makmur, dan Yayasan Kuning Agung. Proses kenapa bisa 3 itu setelah kita lihat tuh mungkin minimnya lause pengajar, guru kan. Jadi guru-guru yang ada sekarang di sini tuh di tahun ini hanya orang tua saja, tinggal 5 orang kan. Cuma mereka ini 5 orang ini sangat gencar meregenerasikan ke murid-murid baru kan. Jadi saya juga salut sih ke mereka yang 5 orang ini kan, mau mentransfer ilmunya kan. Nah, mungkin boleh kita langsung bincang-bincang nih Bang bersama lausernya sendiri dari Yayasan Halim. Nah, buat pemirsa juga Bang, kita langsung saja ke lausernya atau guru yang mengajarkan musik dari Tionghoa Pontianak ini. Nanti di layar satu tetap di program lebih dekat. Bawa lagunya aja ya, itu sih kebetulan bisa. Kalau sebelumnya kayak kalau namanya tradisi musik tradisional pasti ada yang lebih unik lagi. Baik pemirsa Pontivi dimanapun Anda berada, sekarang Mas sudah di atas panggung ya di Yayasan Halim Jalan Gajah Mada, dan sudah bersama Lause dari namanya siapa? Lause apa? Tio Uilin. Tio Uilin. Nah, Lause nih boleh diceritakan nih alat musik apa saja sih yang ada di sini? Nih pertama yang di depan aja dulu nih. Namanya apa nih? Ini Pucen, Apa? Pucen, Yangqin, Yangqin, Lipa, Erhu, Oke. Dice. Oke. Masih banyak yang belakang itu nggak ditampilkan di sini. Oke. Nah, kalau ini mainnya di apa nih? Cara mainnya nih gimana? Pakai kuku palsu. Oke. Nah, kalau yang Lause pegang sendiri? Erhu nih. Oke. Kalau yang di depan nih? Yangqin. Ini mainnya di caranya? Ya di. Coba enten suaranya. Seperti itu. Kalau yang di ujung? Petik. Oh, ya dipetik ya? Dipetik. Kalau itu kayak seruling gitu? Suling.
Oke, nah langsung udah jadi guru musik Tionghoa ini sejak berapa lama sih? Ya. Pengen tahu. Ini nggak boleh dibilang juga lause memang Oke. jadi guru, coba kita sama-sama kerjasama Oke, gitu lah. belajar lah istilahnya. Ya cuma kita punya Berbagi. lebih tua dan juga lebih pengalaman gitu loh. Iya. Jadi anak-anak mau kita diajarin semua. Belajar lah istilahnya. Iya, iya, ya. iya. Nah, untuk anak-anak sendiri yang belajar musik Tionghoa sendiri ini siapa saja sih? Apakah dari memang Tionghoanya anak Tionghoa Ada sendiri atau? non Tionghoa juga. Oke, Ada belajar ya? dari cewek satu tuh dari Muslim juga, Muslimah gitu. Kayak kerudung lagi. Oh, Dia iya. ikut main tapi udah 3-4 tahun itu dia ikut. Oke, nah harapan sendiri nih kan ini kan akhirnya musik Tionghoa Pontianak nih udah diangkat nih. Iya. Nah harapan sendiri nih buat Lose sendiri. Ya harapan kita nih ya sama-sama itulah berarti sama-sama diperhatikan itu ya. Kayak dulu masih Pak Gubernur Aswin pernah kita diperhatikan juga dimasukkan ke apa? Pendopo. Pendopo. Nah, waktu ibunya juga ibu kan Palang Merah. Dia juga pernah ikut kita undang kita dan juga dulu Mbak Dai. Mbak Dai juga pernah undang sutradara kita tuh main musik waktu sampai Entah ada lagi waktu musim-musim kerusuhan dia juga ada tampilkan itu nggak tahu ada rekam nggak itu ada itu Mbak Dai juga. Oke, nah Lause ini kan ada buku nih tentang landscape musik Tionghoa dan Pontianak, kemudian juga ada filmnya, kemudian juga ada musiknya. Nah dari BCI ya Borneo Culture Indonesia pendapatnya nih Lause. Itu bagus, bagus supaya kita gimana pun hidup di sini Iya. nanti akhirnya juga di sini. Ini udah negara kita. Iya. Jadi kita kalau memang nggak diperhatikan, kita hidup sendiri nggak subur. Kalau memang diperhatikan kan berarti disiram sama pupuk. Ya subur dia nanti. Bisa sama-sama kolaborasi kayak gimana kayak itu bagus. Oke, nah kalau Sonono pengen dengar nih sedikit bolehlah bermain musik bersama yang lain. Pengen dengar kayak gimana sih instrumen ini yang dimainkan dari beberapa alat musik Tionghoa Pontianak. Oke. Boleh. Ini kan udah Oke. masuk lagu daerah. Oke, lagu daerah. Kalau misalnya lagu khas Tionghoanya? Ini kebanyakan kalau di sini kalau musik klasiknya banyak yang dari Teochew. Oke. Kalau bass ini lagu populer juga biasa masuk di sini, semua bisa. Bisa ya? Coba kalau sekarang main itu aja, main klasik aja ya. Oke. Stop, Terus pakai ini. Stop,
soal lagunya aja ya, itu sih 2-3 bulan bisa. Kalau sebelum-sebelumnya kayak kalau namanya tradisi musik tradisional pasti ada yang lebih unik lagi, itu agak lama. Kalau cuma bawa lagu biasa tuh gorengnya udah itu juga 2 bulan kalau sudah bisa. Oke. Nah, ke Bang Hervin sendiri nih, dari banyak sekali alat musik ini nih, dukungan dari BCI terhadap mungkin seperti kayak Yayasan Halim ya, salah satu yang melestarikan musik Tionghoa sendiri. Gimana sih Bang? Dukungan dari BCI. Dukungan dari BCI kemudian ke yayasan ini. Jadi BCI dalam hal ini kita buat dokumen aja kan, dokumen tentang musik Tionghoa Pontianak kan, karena faktanya di lapangan tuh minim informasi tentang informasi musik Tionghoa kan. Jadi kita harus promosikan, publikasikan kemanapun kan, supaya apa kota Pontianak juga terangkat lewat salah satunya musik Tionghoa ini. Nah, Pak Ustadz terima kasih ya sudah mainkan sedikit nih lagu-lagunya dua tadi. Dan pemirsa Pon TV dimana Anda berada, nanti kami akan kembali setelah satu menit pakai program lebih dulu. Pertama cuma coba-coba ya kayaknya seru jadi coba ikut kemudian lama-lama jadi hobi. Baik pemirsa Pon TV dimanapun Anda berada, masih bersama Borneo Kultur Indonesia, Bang Iwan dari dosen dari program pendidikan seni tari dan musik, dan bersama teman-teman nih yang tadi sudah menampilkan sedikit loh pemirsa di rumah ya, atraksi sedikit. Nah oke, Nona pengen ke Mbak Anggi dulu nih. Udah berapa lama sih belajar tentang musik Tionghoa sendiri? Sejak tahun 2009. Oke, Kurang lebih udah 4 tahun. udah 4 tahun belajar. Alat musik mana saja yang lebih dikuasai atau mungkin lebih disenangi? Apakah cuma ini atau banyak nih yang dikuasai? Hanya beberapa saja. Salah satunya ini, kemudian erhu, tetapi juga bukan. Nah, kenapa pengen belajar? Ada alasan tertentu nggak? Pertama-tama itu karena dikenalin dari buku yang menyatakan bahwa belajar musik tradisional ini ternyata tidak ada biaya. Nah, pertama kita tertariknya karena nggak ada biaya. Kemudian kedua itu ternyata datang lihat ke sini itu ada minat tersendiri dari dalam diri saya ini. Seperti itu, dan sampai sekarang ya? Iya, senang ya, sampai sekarang senang. Oke, ke Mbak Rizkia sendiri. Ini beberapa lagu saja nih yang udah dikuasai. Kalau saya ada beberapa juga sih, tapi di kalau yang lain kayak kecaki atau kucang juga bisa sedikit sama dengan juga, tapi lebih fokus ke kita. Masih ke pipa ya. Nah, udah berapa lama nih belajar? Lebih 7-8 tahun. Udah 7 sampai 8 tahun sampai dengan sekarang nih ya. Kalau boleh tahu pekerjaannya selain ini apa? Saya karyawan swasta. Oh, karyawan swasta. Tapi masih sempat untuk belajar musik dari demo ini ya? Iya, saya kan tidak latihan kan cuma Sabtu dan Minggu. Oke, oh di akhir pekan latihannya. Oke, nah ke Erwin sekarang. Erwin statusnya apa nih? Pelajar? Pelajar. SMA